Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Faziran, NIM 21129518, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sifat-sifat cahaya dan pembiasan cahaya. Submateri yang pertama yaitu pengertian cahaya, yang kedua sifat-sifat cahaya, yang ketiga peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Baiklah, yang pertama pengertian cahaya. Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Itulah sebabnya cahaya tetap dapat merambat meskipun dalam ruang yang hampa. Contohnya, cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi, meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta meter per sekon. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Hal tersebut terjadi karena adanya perambatan cahaya matahari ke bumi, maka terjadi siang dan malam. Contoh sifat cahaya yang merambat lurus juga bisa Gramet temukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada cahaya senter ke arah depan maka akan memancar lurus sesuai dengan yang kita arahkan ke senter tersebut. Yang kedua yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada proses pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul sejajar, seperti ketika Gramet bermain di siang hari membawa cermin untuk memantulkan cahaya. Saat mengarahkan cermin ke arah datangnya cahaya, maka bisa dipantulkan ke segala arah dari cahaya pantul sinar matahari tersebut. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Misalnya pemantulan cahaya pada air, batu, pohon, sepatu, dan aspal. Cermin yang menggunakan sifat refleksi cahaya terbagi menjadi cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Contohnya pada kaca bening jendela yang tidak bisa menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Kita masih bisa melihat keluar jendela kaca karena cahaya masih bisa merambat masuk keluar kaca yang bening dan tertangkap oleh mata kita. Yang keempat, dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi, yakni dapat digabungkan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya bisa merambat lebih dari satu gelombang karena cahaya termasuk salah satu energi yang kuat. Contohnya, cahaya bisa merambat lewat udara, air, dan padat sekaligus dengan gelombang yang berbeda-beda. Yang kelima, dapat dibiaskan atau dibelokkan, yang disebut refraksi. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air.
sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Sifat cahaya yang bisa dibiaskan atau dibelokkan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai alat optik. Contoh yang bisa Grametz ditemukan adalah melihat kolam yang tampak dangkal karena airnya yang jernih, padahal kolam tersebut bisa saja memiliki kedalaman. Lebih sederhana lagi, Grametz bisa membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat refraksi atau bisa dibiaskan lewat segala air bening yang diletakkan sebuah pensil. Coba perhatikan, pensil akan tidak patah atau bengkok karena cahaya matahari melewati udara dan air dalam gelas tersebut dan mengalami pembengkokan arah lambat. Yang keenam, dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Warna putih matahari menjadi warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna berbeda. Contoh penguraian cahaya selain pelangi adalah sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter. Maka satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna jika menembus prisma tersebut. Yang ketujuh, dapat mengalami diffraksi atau pelenturan. Cahaya dapat mengalami diffraksi atau pelenturan pada bidang yang sempit. Gelombang cahaya yang mengalami pelenturan karena merambat ke arah cahaya yang melewati celah sempit. Contoh cahaya yang memiliki sifat diffraksi adalah cahaya bisa masuk pada lubang sekecil apapun pada ruangan. Misalnya, Grametz masih bisa menemukan cahaya yang masuk ke dalam ruangan, meskipun semua sudut sudah tertutup karena cahaya bisa masuk meski pada celah sempit sekalipun. Pembelokan cahaya yang terdifraksi ini akan membuat daerah gelap dan terang pada ruangan tertentu yang terkena cahaya. Yang kedelapan, dapat mengalami polarisasi. Cahaya juga dapat mengalami polarisasi, yakni menyerap sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut dapat kehilangan arah getarnya sebagian. Cahaya dapat diserahkan atau terpolarisasi dengan merambat ke segala arah secara tegak lurus dengan arah rambat yang dimilikinya. Contohnya, cahaya tersebut dapat dikatakan mengalami polarisasi jika hanya merambat di satu arah bidang saja. Yang kesembilan, dapat diserap atau absorpsi. Cahaya dapat diserap saat masuk dalam material transparan. Sebagian energi cahaya akan terdisipasi atau berkurang energi panasnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya akan berkurang atau absorpsi pada material tertentu. Contohnya, cahaya akan lebih mudah menembus benda yang transparan dibandingkan menembus benda yang memiliki material lebih padat. Yang ke-10, memiliki energi. Cahaya tentu memiliki energi karena dapat merambat pada gelombang tertentu dan memiliki wujud massa, meskipun bukan wujud zat, yakni bukan padat, cair, dan gas. Hal yang membuktikan bahwa cahaya memiliki energi adalah sinar matahari yang memiliki panas atau suhu tertentu yang dapat merubah zat tertentu. Contohnya, jika Grametz menjemur baju yang basah di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan baju akan kering karena terjadi penguapan air di dalam pakaian karena panas yang muncul dari sinar matahari. Panas yang muncul dari matahari tersebut ditandai pula dengan kemunculan cahaya matahari itu sendiri. Contoh lain adalah ada pemanfaatan cahaya matahari sebagai tenaga tata surya sebagai energi panas dan listrik yang berasal dari cahaya sinar matahari. Yang ke-11, dapat merambat tanpa medium. Umumnya, gelombang energi tertentu memerlukan medium untuk merambat, seperti energi bunyi yang membutuhkan udara agar bisa merambat dan menghasilkan suara.
Berbeda dengan energi cahaya yang tetap bisa merambat meskipun tidak memiliki medium perantara. Contohnya sinar matahari yang bisa sampai ke bumi, padahal jaraknya sangat jauh dari bumi dan melewati ruang hampa di luar angkasa. Jika cahaya tidak bisa merambat tanpa medium, maka sinar matahari tidak akan pernah sampai ke bumi. Selain itu, Gramet tetap bisa melihat cahaya di ruang kedap udara. Sekalipun asalkan ada celah untuk cahaya tersebut bisa menyinari ruangan tersebut. Yang ke-12, bersifat dualisme. Cahaya memiliki sifat dualisme karena bisa disebut sebagai gelombang sekaligus sebuah partikel tertentu. Cahaya dapat disebut sebagai sebuah gelombang karena cahaya memang memiliki panjang gelombang tertentu. Sedangkan cahaya juga tersusun oleh partikel-partikel tertentu yang membentuknya, meskipun bukan bersifat zat seperti padat, cair, dan gas. Cahaya memiliki partikel pernah diungkapkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika bernama Arthur Compton, yang mengungkapkan bahwa ada tumbukan antara partikel penyusunan cahaya dengan elektron tertentu. Sifat dualisme cahaya dapat muncul secara alami atau buatan, yakni sinar matahari dan cahaya yang berasal dari lampu karena listrik, cahaya dari lilin karena api, dan sebagainya. Yang ke-13 dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Cahaya dapat berbentuk radiasi karena memiliki energi yang bisa dipancarkan dalam bentuk gelombang dan kalor tertentu, tanpa medium atau perantara sekalipun. Bukti bahwa cahaya bisa berbentuk radiasi adalah cahaya memiliki energi dan bentuk panas. Contohnya, Gramet akan terasa panas jika berlama-lama di bawah sinar matahari atau berada di sekitar lampu atau laser yang berdaya tinggi. Kita semua ketahui bahwa sinar matahari memiliki radiasi yang juga bisa berdampak buruk bagi kulit manusia, yakni sinar UV. Yang terakhir yaitu terdiri dari berbagai warna. Apakah Gramet mengetahui apa warna cahaya matahari? Perlu Gramet ketahui bahwa warna cahaya matahari adalah putih. Sebenarnya warna cahaya ada berbagai macam yang kemudian disebut dengan cahaya polikromatik. Contoh cahaya yang memiliki sifat berwarna dapat Gramet temukan pada warna pelangi yang merupakan pembiasan dan penguraian cahaya lewat tetesan air hujan di awan. Cahaya yang muncul dari hasil pembiasan disebut cahaya tunggal. Hasil warna cahaya ini sudah tidak bisa lagi diuraikan atau dibiaskan dan disebut dengan cahaya monokromatik. Contoh warna cahaya bisa Gramet kenali dari warna pelangi, yakni merah, jingga, kuning, biru, nila, hijau, dan ungu. Yang terakhir yaitu peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu periskop. Salah satu peralatan yang biasa digunakan dalam kapal selam yang fungsinya untuk melihat situasi di atas permukaan laut dalam jarak tertentu, bahkan jarak yang sangat jauh sekalipun. Alat ini memanfaatkan sifat pemantulan cahaya yang bisa memaksimalkan jarak pandang periskop pada bentangan laut yang sangat luas. Yang kedua, lensa kaca pembesar. Peralatan yang biasanya digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Contohnya saat ingin memperbaiki jam tangan. Alat ini terbuat dari lensa cembung yang memanfaatkan sifat pemantulan cahaya atau refleksi cahaya pada objek tertentu. Yang ketiga, mikroskop. Peralatan yang biasa digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang juga menggunakan cermin atau lensa cembung. Alat ini juga memanfaatkan sifat cahaya yang bisa dipantulkan atau refleksi pada objek tertentu. Mikroskop adalah alat yang sangat penting dalam dunia laboratorium, baik fisika, kimia, sampai kedokteran, dan sudah menjadi alat canggih dalam ilmu pengetahuan saat ini. Yang terakhir yaitu kamera, adalah alat yang mengandalkan lensa dalam fungsinya memotret gambar dan memerlukan fungsi cahaya untuk menghasilkan gambar yang bagus. Kamera membutuhkan sifat yang dapat merefleksikan cahaya.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.